Assalamualaikum teman-teman kelas 1 yang solih dan solihah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah hari ini. Salah satu cara bersyukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah adalah dengan sarapan. Sarapan itu sangat penting loh teman-teman buat kesehatan kita. Dengan sarapan kita tidak mudah lelah, tidak mudah lemas, tidak mudah sakit kepala, tidak mudah sakit perut, dan mudah berkonsentrasi. Jadi sarapan sehat yuk sebelum jam 9. Oke, selanjutnya ibu mau minta bantuan teman-teman nih untuk memimpin doa. Teman-teman ucapkan nama angkanya dalam bahasa Inggris ya. Nanti teman-teman yang lain dan bu guru menjawab dalam bahasa Inggris juga. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Teddy, sit down nicely. Be quiet. Let's pray. Hands on pray and bend my head. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Yuk selanjutnya kita bermain tepuk dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tidak jadi, hampir jadi, lalu jadi. Kita coba 1 kali lagi ya. Siap-siap. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tidak jadi, hampir jadi, lalu jadi. Senang bukan bermain tepuk? Nanti kita bermain tepuk lagi yang lebih seru ya. Sekarang kita menonton video dulu. Saatnya duduk rapi dan menyimak apa yang ada di video. Stories from the Quran. Surah Al-Ikhlas. Dahulu kala, pada masa-masa awal di kota Mekah, mayoritas orang percaya berhala adalah Tuhan mereka. Jadi, mereka tidak tahu tentang satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, akar keturunan yang kokoh sangat penting. Orang ingin tahu siapa ayah dari Tuhan yang mereka sembah, siapa kakeknya, dan siapa kakek buyut mereka. Jadi, bagi mereka, berhala juga punya anak, punya cucu, dan punya cicit. Semua kepercayaan mereka itu adalah hasil imajinasi lucu mereka. Mereka biasa membuat dewa berhala menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak, ada yang terbuat dari besi, bahkan ada yang terbuat dari kayu. Materi untuk membuat masing-masing berhala menentukan seberapa besar rasa hormat yang berhala itu dapatkan dari para penyembahnya. Berhala yang terbuat dari emas akan lebih dihormati daripada berhala yang terbuat dari kayu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mulai mengajak orang-orang untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya, orang Mekah menjadi bingung. Mereka ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah Allah dan mengapa dia dijadikan Tuhan. Beberapa orang bertanya pada Muhammad di tempat-tempat yang berbeda. Mereka ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebagian orang yang datang dari berbagai tempat yang jauh untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan surat Al-Ikhlas sehingga orang-orang bisa belajar lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa
Dia adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Dia tidak punya siapa-siapa, tapi setiap ciptaan yang pernah ada akan selalu membutuhkannya. Dia tidak pernah lahir, dan dia tidak punya ayah atau ibu, dan dia bahkan tidak punya anak. Bagi kita yang sudah mengenal Allah, tidak mungkin membayangkan bagaimana bentuk yang maha kuasa. Pada zaman dahulu, masyarakat kota Mekah belum mengenal Allah. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, dan saat itu mereka menyembah berhala. Lalu datanglah Muhammad, Rasul kita yang membawa petunjuk untuk memberitahu bahwa Tuhan kita adalah Allah. Melalui surat Al-Ikhlas kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Allah tidak punya keluarga seperti dijelaskan di video tadi, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menandinginya. Itu semua yang akan kita pelajari, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Selanjutnya yuk kita lancarkan untuk melafalkan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui lafal surat Al-Ikhlas. Lalu kita lancarkan kembali ya, ikuti Bu Guru. Yuk kita baca setiap ayat surat Al-Ikhlas beserta gerakannya untuk memudahkan mempelajari artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita ulangi lagi yuk. Sekarang kita kasih tahu gajahnya. Ayat pertama beserta gerakannya. Ikuti gerakannya ya. Qul huwallahu ahad. Good job. Wah, sekarang ada domba. Kita kasih tahu dombanya yuk. Ayat pertama beserta gerakannya. Qul huwallahu ahad. Ada siapa lagi nih? Wah, ada si kucing. Kita baca lagi. Qul huwallahu ahad. Kita lanjut ke ayat kedua yuk. Jangan lupa selalu pakai gerakannya ya. Allahus somad. Wah, sekarang ada Triceratops. Kita kasih tahu yuk ayat kedua surat Al-Ikhlas beserta gerakannya. Allahus somad. Sekarang ada si T-Rex. Ayat kedua, Allahus somad. Ada Pterosaurus. Kita kasih tahu lagi. Allahus somad. Good job anak soleh dan soleha. Kita telah melafalkan ayat ke-1 dan kedua surat Al-Ikhlas beserta gerakannya. Lanjut yuk ke ayat ketiga dan keempat juga dengan gerakannya. Ikuti gerakan Bu Guru ya. Lam yalid walam yulad. Sekarang untuk si lion. Lam yalid walam yulad. Wah, sekarang ada buaya. Kita kasih tahu yuk ayat ketiga beserta gerakannya. Lam yalid walam yulad. Yang ketiga untuk si tiger. Lam yalid walam yulad. Ayat keempat beserta gerakannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita kasih tahu si ikan di dalam akuarium. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya untuk si eagle. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Yuk kita ulangi ayat keempat surat Al-Ikhlas beserta gerakannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Good job anak solih dan solihah. Kita telah selesai melafalkan ayat 1 sampai 4 surat Al-Ikhlas beserta gerakannya. Diingat-ingat ya gerakannya. Sekarang kita bahas surat Al-Ikhlas itu mulai dari arti suratnya. Surat Al-Ikhlas artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Lalu surat Al-Ikhlas turun di kota Makkah, sama seperti surat Al-Fatihah yang telah kita pelajari sebelumnya. Seperti gambarnya, ada gambar Ka'bah. Ka'bah ada di kota Mekah, menandakan surat Al-Ikhlas turun di kota Mekah. Lalu surat Al-Ikhlas berjumlah 4 ayat. Kalau surat Al-Fatihah yang telah kita pelajari sebelumnya jumlahnya 7 ayat. Kalau surat Al-Ikhlas 4 ayat, surat Al-Fatihah 7 ayat. Jangan tertukar ya. Pesan surat Al-Ikhlas adalah tentang Allah yang Maha Esa. Jadi nanti kalau ditanya bu guru atau ayah bunda, pesan surat Al-Ikhlas apa sih? Oh, pesannya adalah tentang Allah yang Maha Esa. Ketika kita percaya bahwa Allah itu Maha Esa, artinya bagi kita Allah itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Lalu Allah yang Maha Esa itu tidak punya keluarga, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Pokoknya Allah itu berdiri sendiri. Lalu ketika Allah itu Maha Esa, maka hanya kepada Dia kita menyembah dan minta tolong. Kita beribadah hanya kepada Allah, minta tolong ketika susah juga hanya kepada Allah, bukan kepada dukun. Ketika susah mintanya kepada Allah. Lalu ketika Allah Maha Esa, maka Allah tidak ada tandingannya. Walaupun manusia terhebat di dunia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi ternyata ada Allah yang lebih berkuasa. Contohnya seperti Fir'aun. Dulu Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi ternyata Allah lebih berkuasa membinasakannya. Apa ya keuntungan kita mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas? Nih kita baca ya 4 fakta ketika membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, yang merah, dibangunkan istana di surga oleh Allah jika membacanya 10 kali berturut-turut. Masya Allah ya. Lalu jika membaca sekali, maka seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jika baca 3 kali, maka seperti membaca seluruh Al-Quran. Lalu yang terakhir, ketika kita mengamalkan surat Al-Ikhlas, terutama ketika masuk rumah, maka dapat mengundang banyak rezeki. Jadi yuk kita amalkan surat Al-Ikhlas bersama surat-surat lain di dalam Al-Quran. Teman-teman sudah melafalkan ayat 1 sampai 4 surat Al-Ikhlas. Juga sudah mengetahui tentang kandungannya atau tentang pesannya, keuntungannya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Sekarang kita mengerjakan LK menggunakan gunting dan lem. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Jadi teman-teman menggunting kotak-kotak yang ada di bawah tuh, yang ada tulisan beserta gambar. Digunting yang rapi mengikuti garisnya, lalu ditempel juga yang rapi secara berurutan di samping nomor-nomor yang ada 1 sampai 4 sesuai jumlah ayat di dalam surat Al-Ikhlas. Oke teman-teman, alhamdulillah, tibalah kita di akhir pembelajaran surat Al-Ikhlas pertemuan pertama. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran surat Al-Ikhlas pertemuan kedua. Di pertemuan kedua nanti kita akan membaca surat Al-Ikhlas beserta artinya agar kita lebih memahami tentang surat Al-Ikhlas. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah.